Saudara, kematian Dr. Aulia yang tengah menjalani program spesialis masih menuai teka-teki. Apakah memang benar karena perundungan? Lalu seperti apakah perundungan yang diterima hingga nasib Dr. Aulia ini berakhir tragis? Nah, yang terbaru faktanya bahkan muncul isu dugaan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan senior kepada calon dokter spesialis. Munculnya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh senior pada calon dokter spesialis ini ditemukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan yang kemudian disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan. Bukti-bukti terkait dugaan pemerasan yang ditemukan telah diserahkan tim investigasi ke polisi untuk didalami. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyebutkan bahwa PPDS-nya dimintain duit oleh seniornya. Pihak Kementerian Kesehatan bilang kalau jumlah atau nominal uang yang disetorkan ke senior ini bernilai 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Dugaan pemerasan ini terjadi sejak calon dokter spesialis masih berada di semester awal praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang atau tepatnya sekitar Juli hingga November 2022. Dr. Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan menerima pungutan uang dari teman seangkatannya. Uang tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan non-akademik seperti membayar naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Adanya pungutan ini diklaim memberatkan Dr. Aulia dan keluarga yang kemudian diduga menjadi pemicu awal ia mengalami tekanan dalam pembelajaran. Bullying PPDS itu nomor 1, PPDS-nya dimintain oleh seniornya. Pihak Universitas Diponegoro mempersilahkan pihak-pihak terkait melakukan investigasi jika memang benar terjadi pemerasan kepada calon dokter spesialis. Guru Besar Undip Bidang Ilmu Bedah Syaraf Zainal Mutakin ini menegaskan uang di angka 30 hingga 40 juta bukan pemalakan untuk senior. Uang tersebut merupakan iuran untuk makan mahasiswa PPDS satu angkatan selama sebulan yang dikelola oleh mahasiswa PPDS itu sendiri. Dan nominal 30 hingga 40 juta rupiah itu merupakan total iuran keseluruhan dan bukan perorangan. Dia mendapatkan uang yang dia tabung itu kan. Kalau 30 juta itu per orang atau satu angkatan? Satu angkatan. Oh, berarti bukan 30 juta itu orang ya? Enggak. Oh, kirain per orang. Bukan. Ya, itu kita ngomongin bahwa uang itu mereka kelola sendiri kok, bukan dikelola oleh seniornya atau departemennya atau apa, bukan. Dan itu kesepakatan tiap bagian akan beda. Upaya penyelidikan kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari dengan dugaan perundungan hingga saat ini terus diupayakan oleh tim investigasi serta kepolisian Polda Jawa Tengah. Selain bukti-bukti percakapan korban dengan keluarganya, kepolisian juga menerima bukti-bukti dokumen yang ditemukan oleh tim investigasi untuk dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Polisi juga akan mendalami bukti-bukti terkait dugaan pemerasan yang ditemukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan. Kalau ada dugaan-dugaan baru akan kami terima informasi tersebut, tentunya itu menjadi petunjuk bagi penyidik, bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Dengan harapan bukti petunjuk itu mempermudah penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari informasi tersebut. Kematian Dr. Aulia ini memang mendapat sorotan tajam dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut telah memiliki data investigasi terkait dugaan bullying atau perundungan terhadap Dr. Aulia oleh seniornya yang telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Termasuk salah satunya adalah bukti rekaman suara percakapan korban kepada keluarganya yang beredar di media sosial. Dalam rekaman suara tersebut, korban mengeluhkan kondisinya yang mengalami perundungan dan eksploitasi dalam pendidikan kedokteran. Menkes bertekad untuk mendorong kasus ini ke ranah hukum agar menjadi pelajaran dan tidak berulang kembali. Di sisi lain, Universitas Diponegoro menegaskan tidak ada perundungan yang dialami oleh Dr. Aulia Risma Lestari. Meninggalnya Dr. Aulia disebut akibat sakit dan bukan karena bullying.
Pihak Undip mempunyai banyak bukti, yakni mengenai surat keterangan izin kuliah, di mana korban di sini mengalami sakit. Namun belakangan, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2024 kemarin, Dekan Program Studi Dokter Spesialis Undip, Yan Wisnu Prajoko, diberhentikan sementara. Pemberhentian ini menuai reaksi dari rekan-rekannya. Sebelumnya, saudara, kasus kematian Dr. Aulia di kamar indekosnya pada tanggal 12 Agustus lalu berawal dari kecurigaan rekannya yang tak bisa menghubungi korban. Saat diperiksa atau dicek di kamar indekosnya yang ada di kawasan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, kamar Aulia terkunci dari dalam. Saat itu belum diketahui penyebab dari kematian korban. Lalu berhembus kencang dugaan adanya bunuh diri. Pasalnya dari penyelidikan sementara saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan adanya jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga berisi obat anestesi. Diketahui obat keras itu tidak boleh disuntikan langsung ke tubuh, melainkan harus melalui infus. Polisi pun juga menemukan adanya kejanggalan lain. Pasalnya, dosis dari obat itu melebihi aturan, yakni sekitar 3 ml. Namun, pihak keluarga membantah keras hasil penyelidikan sementara dari polisi yang bilang kalau korban ini meninggal karena bunuh diri. Pihak keluarga bilang bahwa korban ini meninggal karena sakit. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan kalau almarhumah ini memiliki riwayat penyakit saraf terjepit yang jika kelelahan akan terasa sakit. Dalam keadaan darurat, almarhumah menyuntikkan obat anestesi ini ke dirinya sendiri untuk mengurangi rasa sakitnya. Kalau itu tidak benar sekali, termasuk kaitannya almarhumah mengeluh atau depresi ataupun tidak, itu tidak benar. Yang benar adalah almarhum memang punya riwayat penyakit dan pada waktu meninggalnya almarhum itu mungkin penyakitnya kambuh, dia berusaha mungkin untuk pertolongan pertama ya karena pegang alat anestesi itu, karena mungkin di bekasnya itu kurang lebih ada 2 atau 3, mungkin kebanyakan yang akhirnya dia nggak kuat meninggal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui sulit menghilangkan praktek perundungan yang terjadi sejak puluhan tahun dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Menurut Menkes, kasus Aulia bukanlah satu-satunya. Ia mencatat selama menjabat ada 3 kasus perundungan di PPDS. Perundungan ini dinilai sudah keterlaluan, mulai dari fisik, mental, finansial, bahkan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara total. Memang orang komitmen Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sudah mendapat ini kali ketiga saya meminta dihilangkan banyak profesi lain yang perlu tahun. Kan sebenarnya saya supaya tahun untuk itu. Kematian Dr. Aulia seolah membuka tabir sisi lain dari pendidikan dokter spesialis yang belum banyak diketahui oleh publik. Di tengah padatnya aktivitas sebagai calon dokter spesialis, praktek bullying masih saja terjadi. Kasus perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Undip ini bukan satu-satunya yang terjadi. Kasus perundungan juga terjadi di Universitas Padjadjaran, di mana 2 dokter residen senior dipecat karena diduga melakukan perundungan terhadap juniornya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Jika memang untuk melatih mental calon dokter, apakah harus dengan adanya bullying? Tentunya ada cara lain yang dilakukan untuk membentuk mental calon dokter spesialis. Mata rantai tindak senioritas yang berlebihan harus segera dihentikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang mahasiswa baru Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tertimpa dinding bangunan kampus saat mengikuti masa orientasi. 13 tahun dipercaya sebagai referensi berita dan informasi berkualitas. Kami hadirkan rangkaian program istimewa. Ikuti di jam-jam berikut. 13 tahun Kompas TV. Indonesia Bersatu.
Kompas TV, independen, terpercaya.